Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang reproduksi dan peranan fungi. Perhatikan video berikut ini. Tahukah kamu, ketika kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe, mengapa kacang kedelai tersebut ditumbuhi jamur? Bagaimana cara jamur tersebut berkembang biak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan cara reproduksi jamur, yang kedua menjelaskan peranan fungi dalam kehidupan manusia. Kebanyakan jamur dapat bereproduksi melalui reproduksi seksual dan aseksual. Adapun perbedaan dari berbagai golongan fungi, yakni dari divisi Zygomicota, spora aseksualnya berupa spora Neospora, sedangkan spora seksualnya berupa Zygospora. Kemudian Ascomycota. Spora aseksualnya berupa Conidiospora dan spora seksualnya berupa Ascospora. Kemudian Basidiomycota. Spora aseksualnya berupa Conidiospora, sedangkan spora seksualnya berupa Basidiospora. Kemudian Deuteromycota. Spora aseksualnya bisa berupa spora Neospora atau Conidiospora, sedangkan spora seksualnya tidak diketahui atau belum ditemukan. Daur hidup Zygomicota. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. 1. Dua hifa zygopor homotalik atau heterotalik yang telah memiliki gametangium akan saling bertemu. Dilanjutkan ke fase kedua, kedua hifa saling bertemu atau sigami. Kemudian lanjut ke nomor 3, kedua hifa melakukan peleburan sitoplasma atau plasmogami dan pertukaran materi genetik fase heterokaryotik. Kemudian dilanjutkan ke nomor 4, pertemuan menghasilkan zygosporangium yang berisi zygospora. Selanjutnya, di nomor 5, zygospora yang siap untuk disebar mengalami perkecambahan atau germinasi dan peleburan materi genetik atau karyogami. Fase heterokaryotik berakhir. Kemudian dilanjutkan nomor 6, zygospora berkembang menjadi hifa dan terjadi reproduksi aseksual oleh spora Neospora. Selanjutnya, di nomor 7 dihasilkan dua hifa baru dengan jenis berbeda yang kemudian siap bertemu kembali. Selanjutnya, daur hidup Ascomycota. Dimulai dari yang pertama, hifa dua jamur yang berbeda jenis, ada yang plus atau minus, yang telah memiliki ascogonium dan antheridium akan saling bertemu. Kemudian dilanjutkan ke fase kedua, hifa positif dan hifa negatif saling bertemu atau singami dengan jembatan dari ascogonium yaitu trikogin. Selanjutnya nomor 3, hifa positif dan hifa negatif melakukan peleburan sitoplasma atau plasmogami dan pertukaran materi genetik karyogami pada askokap dan terbentuk askus-askus berisi materi genetik atau fase dikaryotik. Kemudian ke fase keempat terjadi peleburan materi genetik atau karyogami hingga kedua jamur dan fase dikaryotik berakhir. Di fase 5 askospora mengalami meiosis menjadi total 4 spora. Kemudian di fase ke-6 askospora mengalami mitosis menjadi total 8 spora. Askus yang berisi askospora yang telah matang pecah dan menyebarkan askospora.
Kemudian di fase ke-8 terbentuk hifa baru, miselium baru, dan siklus berulang. Selanjutnya daur hidup Basidiomycota. Yang fase pertama, hifa dua jamur yang berbeda jenis, positif atau negatif, akan saling bertemu. Fase kedua, hifa positif dan hifa negatif saling bertemu atau mengalami sigami. Di fase ketiga, hifa positif dan hifa negatif melakukan peleburan sitoplasma atau plasmogami dan pertukaran materi genetik pada basidiokrap dan terbentuk basidio berisi materi genetik atau fase dikaryotik. Kemudian di fase keempat terjadi peleburan materi genetik atau karyogami hingga hifa jamur positif dan hifa jamur negatif dan fase dikaryotik berakhir. Di fase kelima, basidiospora meiosis menjadi total 4 spora. Kemudian terakhir, fase keenam, basidiospora disebar oleh basidia dan membentuk hifa baru, miselium baru, dan siklus berulang. Peranan fungi. Peranan menguntungkan, yakni pembuatan makanan, contohnya Rhizopus oryzae. Dan jamur pangan ini juga ada seperti jamur merang, Polpariella polpacea. Kemudian beberapa jamur juga bisa dibuat sebagai antibiotik penisilin, yakni Penicillium notatum. Peranan jamur yang merugikan. Sebagian banyak jamur itu menyebabkan penyakit pada manusia seperti Candida albicans atau penyebab sariawan dan keputihan. Kemudian ada lagi jamur yang menyerang pada tumbuhan, yakni albugo, menjadi parasit tumbuhan. Kemudian beberapa yang lainnya bisa menyerang pada makanan seperti Rhizopus stolonifer, jamur pada roti. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.